pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya tuh memang bencana besar buat demokrasi. Apa efek jangka panjangnya setelah dampak demokrasi ini terjadi? Minat orang terhadap politik semakin jauh menurun. Elit saja tidak mampu mencontohkan itu hari ini. Bagaimana kita bisa trust terhadap politik yang akan datang? Tentu semakin banyak orang apatis yang ada hanya orang-orang yang terlibat dalam politik hanya karena sebuah uang dan janji politik. Kenapa Bapak sebagai elit politik nggak ngopi bareng? Ya kita nih gitu kan ngopi bareng, nyantai gitu loh Pak. Jadi Bapak juga jangan tegang-tegang Pak, ya gitu. Nggak dibawa mati Pak jabatan itu, beneran Pak. Selamat datang di KTT Konferensi tipu-tipu. Agenda terbatas 2. Masih bersama saya, Presiden Huru Hara. Masih bersama dengan gue, Presiden Canda Tawa. Oke. Jadi kali ini adalah kelanjutan dari yang part pertama. Itu kita bahas tentang KLB yang tidak konstitusional. Betul begitu, Bu? Secara partai. Secara partai. Dan ini adalah video kelanjutan dari yang pertama dong tentunya. Tapi jangan lupa sebelum kalian nonton, kalian wajib subscribe, like, comment, dan share. Dan kalian bisa request di bawah topik apa yang akan kita bahas. Oke, sebagai Presiden Huru Hara, dampak sosial yang terjadi di muka bumi ini, di Indonesia tercinta, Indonesia. Oke, kita bukan sesi nyanyi teman-teman. Jadi gimana sih menurut sebagai Presiden Huru Hara yang terjadi saat ini? Kalau ditanya dampaknya dari fenomena politik kemarin yang terjadi di Sumatera Utara terkait pelaksananya KLB Demokrat, tentu punya dampak terhadap demokrasi kita. Betul. Kenapa? Karena pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya tuh memang bencana besar buat demokrasi. Karena politik menjadi tidak sehat, tentu ini sangat berdampak total terhadap demokrasi di Indonesia ke depannya. Tentu yang jelas ini tuh adalah upaya yang sangat sistematis dan masif untuk melemahkan Partai Demokrat. Kenapa? Ya yang notabene-nya tuh berada di luar pemerintahan. Benar. Karena oposisi, mereka ini kan oposisi. Itu loh, mereka sangat keras mengkritik pemerintahan, seperti kasusnya kemarin dalam menolak RUU Cipta Kerja, ya kan begitu. Lalu apa efek jangka panjangnya setelah dampak demokrasi ini terjadi? Minat orang terhadap politik semakin jauh menurun. Kenapa? Elit politiknya saja gaduh di dalam. Betul. Dan ini satu rumah gitu. Jadi Dan caranya menurut saya itu tidak kesatria sekali ya. ya kalau bicara secara konstitusi partai memang itu tidak elegan merebut partai dengan cara yang tidak ditentukan sebagaimana ADART di dalam Partai Demokrat sendiri. Yang saya kira harusnya memang sebagai ketua umum terpilih dalam Kongres KLB kemarin harus bisa menjelaskan dari sisi mana sahnya dia menjadi ketua umum. Ini belum disahin sama Kemenkumham. Belum, kan baru deklarasi dari Kongres luar biasa yang diadakan secara mendadak. Betul. Tapi jika ini disahkan, gimana sih keselanjutannya ini? Ya jelas, bapak dan anak tentu akan sakit hati. Kita sebut Bapak AHY dan Bapak SBY. Betul, maksud saya itu tadi saya berat nyebut nama. Kenapa? Tentu penjagalan dan main sikat, main tikung ini kan tidak elegan. Kenapa? Jika memang ingin berkontribusi dalam sebuah ruang politik, apalagi organisasi politik, setidaknya kan harus ada yang namanya musyawarah mufakat, diskusi, dan dengar pendapat antar tokoh. Saya kira itu kan akan mengajarkan kita sebagai milenial bagaimana saling menghargai. Setidaknya elit saja tidak mampu mencontohkan itu hari ini. Bagaimana kita bisa trust terhadap politik yang akan datang? Tentu semakin banyak orang apatis yang ada hanya orang-orang yang terlibat dalam politik hanya karena sebuah uang dan janji politik. Camkan itu. Artinya kalian ya terima aja kalau ada tokoh mungkin yang korupsi, yang kena tindak pidana,
Ya karena salah kalian. Kalian apatis, kalian tidak mengenal tokoh kalian, Kalian tidak kritis. dan kalian tidak memberikan solusi konkret juga. Itu makanya saya kira perlu dari kejadian KLB ini, kita milenial itu kedepannya bisa saling berkolaborasi. Betul. Antar milenial untuk membangun sebuah budaya politik yang sehat dari perspektif milenial. Betul. Seperti kita ini. Kita kenapa? Kita kenapa? Kita kan memberikan ruang, wadah untuk kalian tuh bisa terkena propagandanya dari kami. Oh tidak. Maksudnya biar kalian tuh bisa mendengar info-info up to date tentang berita yang saat ini. Dan kalian juga bisa datang ke kita, asal jangan bawa tukang bakso. Begitu Bung Denny. Iya. Tapi kalau misalkan menurut Presiden Huru Hara, jika Anda menjadi Bapak SBY, Anda punya rumah yang besar sekali, namun ada seseorang atau dibaliknya juga orang-orang besar yang menjadikan rumah itu menjadi milik orang lain, apakah Anda sakit hati? Enggak, saya akan ceria. Hahaha. Saya akan bahagia. Hahaha. Tapi bohong. Ya. Ya kita santai aja. Apakah Bapak SBY sangat sakit hati? Jelas beliau sebagai orang salah satu pembesar di Demokrat, figur juga salah satu figur utama di Demokrat. Beliau juga mantan presiden 2 periode di negeri ini. Jelas ketokohan beliau harus sangat kita hormati. Betul. Sebagai bapak bangsa kita. Betul. Cuman kalau ditanya apa sih yang saya rasakan kalau saya menjadi Bapak SBY, tentu kecewa dan tidak bisa diterima oleh akal sehat tentang apa yang terjadi di Deli Serdang kemarin. Bukan cara yang elegan sebagai elit politik di negeri ini. Main deklarasi tanpa cara-cara yang konstitusional. Dan KLB-nya cuma 1,5 jam. Tapi menurut Presiden Huru Hara, saya sih tidak masuk di akal. Oke. Apakah 1,5 jam dari KLB ini masuk di akal nggak sih? Kayak 1,5 jam itu cuma ngopi-ngopi santuy, sedangkan ini konferensi yang sangat besar itu cuma 1,5 jam gitu. Berarti ini kan bicara hal teknis. Iya. Sebenarnya kita kembali lagi ke ART partai tersebut. Sebenarnya masuk akal tidaknya dari persentase kehadiran anggota dalam KLB sendiri. Betul. Karena faktanya Pak Ahy mengatakan dari konferensi persnya kemarin bahwa yang hadir di KLB tersebut hanya kurang lebih 30 DPC Demokrat yang ada di Indonesia. Sementara Pak Ahy mengatakan kurang lebih ada 500 DPC se-Indonesia. Berarti itu hanya kurang lebih 7% persentase kehadiran DPC. Yang kedua, unsur DPD, Dewan Pengurus Daerah. Harus 2/3 persentase dari seluruh DPD Indonesia, sementara tidak ada yang hadir. Lalu harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Betul. Pak SBY selaku ketua tidak pernah memberikan izin tersebut. Tentu ini sudah sangat tidak masuk akal, tidak logis. Dan kita sebagai milenial yang sedang meraba tentang politik kecewa dengan cara-cara kayak gini. Betul. Kenapa Bapak sebagai elit politik nggak ngopi bareng? Ya kita nih gitu kan ngopi bareng, nyantai gitu loh Pak. Jadi Bapak juga jangan tegang-tegang Pak, kayak gitu. Nggak dibawa mati Pak jabatan itu, beneran Pak. Betul. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tapi ya itu kan mereka nggak bakal mikir sampai ke agama juga nggak sih? Kan orang koruptor juga disumpah pakai Al-Quran juga masih korupsi. Maksud saya Kita nyuruh tobat ya? enggak, maksud saya gini, saya kan generasi milenial nih Pak. betul. Saya tuh sangat awam dengan politik. Saya tuh tidak paham banyak tentang knowledge politik di Indonesia, tapi saya melihat kenyataannya memang politik ini punya peran penting di negeri ini. Betul. Dalam melaksanakan kebijakan di negeri ini, menentukan harga, membuat peraturan, semua itu berdasarkan politik. Betul. Nah, saya kira politik ini adalah sebuah jalan atau sebuah ruang yang tepat untuk kita milenial sebagai generasi-generasi terbaharukan, Benar. yang pikiran masih fresh, yang sangat energik. Kita perlu mengisi ruang itu. Betul. Bukan berarti kita tidak menghargai senior-senior yang tua-tua. Kami perlu orang tua dan senior untuk mengarahkan kita supaya kita tetap dalam jalurnya, mengawasi kita, memberi kita pandangan,
kita lah dengan ide-ide segar kita mencoba membuat sebuah kebijakan. Kalau kayak gini caranya kita semakin muak, memang semakin ya trust isunya semakin kencang. Ya pasti banyak lah, survei-survei juga menurutku semakin menurun trust isu pada pemerintah juga kemungkinan. Tapi ya kita tetap optimis ya Pak Presiden huru-hara Ya. untuk membuat konten ini. Saya sepakat. Karena kita yakin juga kalau suatu saat Indonesia memang terlepas dari semua keburukan-keburukannya gitu. Walaupun aku mau nanya nih ya, Pak Presiden huru-hara, kita akan memberikan saran untuk para generasi milenial, para teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin kalian melihat ini tanpa ada ilmu politik. Ya pasti ada walaupun sedikit, karena memang dunia itu tidak terlepas dari sistem politik gitu. Sama, kita juga buta politik soalnya. Betul, kita juga miskin ilmu. Makanya kita bikin konten ini supaya ada yang komentar juga mengedukasi kita. Betul. Gitu, supaya kita bisa semakin terbuka tentang politik di negeri ini. Kita sama-sama manusia yang luput dari kesalahan, mungkin dari Betul. Dia memang banyak kesalahan. Betul banyak. Oke. Oke, jadi solusi apa juga ya bisa kita berikan kepada mungkin ke pemerintahan atau ke teman-teman para milenial nih? Kalau dari Bapak Presiden huru-hara. Sebenarnya saya bukan lebih ke memberikan solusi sih, tapi saya memberi sudut pandang saya pribadi sebagai milenial. Mungkin juga tidak mewakili kawan-kawan yang lain, tapi mudah-mudahan ada yang terwakilkan. Oke. Gitu. Saya berharap sih saya sebagai milenial dan kawan-kawan lain tuh bisa lagi lebih peka terhadap politik di negeri ini. Betul. Lebih peka lagi terhadap knowledge tentang politik, bagaimana politik ini berjalan, bagaimana politik ini dibentuk dan dikelola. Ya. Kenapa? Karena mau tidak mau, setiap detik dan setiap langkah di negeri ini itu ada kebijakan politiknya yang diatur, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, di mana memang secara teori politik sendiri adalah mengambil atau mendapatkan atau menjaga kekuasaan dengan cara konstitusional ataupun inkonstitusional, ya kan? Maka kita paling tidak jika tidak ingin masuk ke sebuah sistem, paling tidak kita paham knowledge-nya. Betul. Saya juga ingin belajar lebih jauh lagi tentang knowledge itu. Kenapa? Supaya kita nggak dibodoh-bodohi sama orang yang dikit-dikit kampanye. Itu satu. Yeah. Jadi knowledge itu sangat penting. Kita harus banyak-banyak baca literasi, nonton berita update terkait perkembangan sekarang. Paling nggak kita mengerti apa yang terjadi di negeri ini. Simpelnya itu. Walaupun itu mah bullshit. Buat apa kita? Kita mah fokus aja cari uang, cari makan. Betul. Memang sebenarnya tidak ada manfaat secara lebih besar untuk kita sebagai orang yang ingin peka terhadap politik. Betul. Tapi dengan kepekaan kita, jika kita punya hati yang besar, kita tentu akan ingin terlibat lebih jauh lagi dalam ruang politik. Kenapa? Karena kita sebagai kaum intelektual, kaum generasi milenial, generasi Z ini kan orang-orang yang pemikirannya segar baru. Jika pemikiran kita hanya kita makan sendiri, tidak kita bagi kawan-kawan, tentu kan itu tidak bisa berikan sebagai agen perubahan kayak gitu. Nah, saya kira itu perlu untuk generasi milenial. Terkait pemerintah, sebenarnya saya juga tidak pantas mengkritik pemerintahan. Mereka ada senior-senior semua, lebih paham lagi bagaimana politik ini berjalan di negeri ini. Tapi saya ingin menyampaikan keresahan saya saja sebagai milenial. Kenapa? Saya merasa gerak milenial itu masih sangat dibatasi. Betul. Mungkin hadirnya milenial di pemerintahan saat ini adalah milenial yang sudah disetting, yang sudah mungkin sebagai penerus saya di beberapa tahun lagi. Mungkin sebuah titipan. Bukan berarti saya mengharamkan itu dan mengklaim itu tidak baik. Cuma maksud saya, tolong lebih adil ruangnya untuk kawan-kawan mungkin yang tidak punya latar belakang secara finansial, background keluarga, diberi ruang juga edukasi itu. Paling tidak libatkan mereka dalam ruang politik supaya mereka lebih paham bagaimana sebuah kebijakan itu berjalan di negeri ini. Betul. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari penyampaian saya. Oke. Jadi kalau saran dari gua, kalian dengerin apa yang Denny ngomongin. Oke, sudah. Oke, di agenda terbatas kedua kali ini sudah selesai teman-teman semua. Terima kasih kalian sudah menonton di KTP Konferensi Tipu-Tipu. Dan masih bersama dengan gue Presiden Canda Tawa, gue Presiden huru-hara. Kita pamit dan salam politik
jenaka. Peace out. Yoi.